俺との決着がまだついてねえぞ。 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori perkembangan kognitif menurut Piaget. Piaget adalah seorang tokoh psikologi kognitif yang sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan pemikiran para ahli. Menurut Piaget, perkembangan kognitif merupakan suatu proses genetik, yaitu suatu proses yang didasarkan atas mekanisme biologis perkembangan sistem saraf. Dengan makin bertambahnya umur seseorang, maka makin komplekslah susunan sel saraf dan makin meningkat pula kemampuannya. Menurut Piaget, proses belajar seseorang akan mengikuti pola dan tahap-tahap perkembangannya sesuai dengan umurnya. Piaget membagi tahap-tahapannya menjadi 4. Yang pertama, tahap sensori motor, yaitu pada umur 0 sampai 2 tahun. Pada tahap ini pertumbuhan kemampuan anak tampak dari kegiatan motorik dan persepsinya yang sederhana. Ciri pokok perkembangannya berdasarkan tindakan dan dilakukan langkah demi langkah. Kemampuan-kemampuan yang dimiliki pada tahap ini diantara lain yaitu melihat dirinya sendiri sebagai makhluk yang berbeda dengan objek di sekitarnya, mencari rangsangan melalui sinar lampu atau suara, suka memperhatikan sesuatu lebih lama, mendefinisikan sesuatu dengan manipulasinya. Selanjutnya yang kedua yaitu tahap preoperasional, yaitu pada umur 2 sampai 7 atau 8 tahun. Piaget mengatakan pada tahap ini antara usia 7 atau 8 tahun, 2 sampai 7 atau 8 tahun, berarti belum tentu pada tahap ini selesai pada umur 7 atau 8 tahunnya. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah pada penggunaan simbol atau bahasa tanda, dan mulai berkembangnya konsep-konsep intuitif. Pada tahap ini dibagi menjadi 2, yaitu preoperasional dan intuitif. Preoperasional yaitu pada umur 2 sampai 4 tahun. Dan tahap intuitif yaitu pada umur 4 sampai 7 atau 8 tahun. Selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap operasional konkret, yaitu pada umur 7 atau 8 tahun sampai 11 atau 12 tahun. Ciri pokok perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mulai menggunakan aturan-aturan yang jelas dan logis, dan ditandai dengan adanya reversibel dan kekalan. Anak telah memiliki kecakapan berpikir logis, akan tetapi hanya dengan benda-benda yang bersifat konkret. Operation adalah suatu tipe tindakan untuk memanipulasi objek atau gambaran yang ada di dalam dirinya. Karenanya, kegiatan ini memerlukan proses transformasi informasi ke dalam dirinya, sehingga tindakannya lebih efektif. Selanjutnya, tahap yang terakhir yaitu tahap keempat, tahap operasional formal, yaitu umur 11 atau 12 tahun sampai 18 tahun. Ciri perkembangan pada tahap ini adalah anak sudah mampu berpikir abstrak dan logis dengan menggunakan pola berpikir kemungkinan. Jadi pada tahap ini seseorang berpikir sangat cepat, tetapi pemikirannya belum matang, hanya kemungkinan-kemungkinan saja. Selanjutnya yaitu teori perkembangan psikologi menurut Vygotsky.
eh, Vygotsky itu pada mulanya ialah seorang guru sastra. Namun beberapa waktu kemudian ia diminta untuk mengajar psikologi. Padahal Vygotsky sendiri tidak punya dan tidak memiliki sama sekali background apapun tentang psikologi. Akhirnya Vygotsky meneruskan belajarnya di program studi psikologi Moscow Institute of Psychology pada tahun 1925 dengan menulis karangan berjudul Psychology of Art. Sekarang teori belajar menurut Vygotsky dibagi menjadi 3, yaitu hukum genetik tentang perkembangan, di mana kemampuan seseorang akan tumbuh melalui 2 tataran, yaitu tataran sosial, lingkungan, dan tataran psikologis dalam dirinya. Yang kedua yaitu zona perkembangan proksimal, di mana dibedakan dalam 2 tingkat, yaitu tingkat perkembangan aktual yang terlihat dari keberhasilannya menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalahnya sendiri, dan tingkat perkembangan potensial yang terlihat dari kemampuan seseorang dalam menyelesaikan tugas atau pemecahan masalah dengan dibantu orang lain. Yang ketiga yaitu mediasi. Teori-teori perkembangan kognitif Vygotsky dibedakan menjadi 2 jenis mediasi, yaitu media metakognitif atau berbagi alat semiotik yang digunakan untuk menjalani self regulation yang terdiri dari self planning, self monitoring, self checking, dan self evaluation. Yang kedua, media kognitif atau berbagi alat kognitif untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan pengetahuan tertentu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.